Alasannya agak sedikit tegang nih. Gak apa-apa, ini nggak live kok. Saya jangan tegang. Enggak, ini nggak bisa streaming. Iya. Bawahnya gitu ya. Ya, sudah. Mari kabar, selamat hari tunggal. Akan kita hadiah, mudah-mudahan kita ulas barigas. Apa kabar? Selamat bertemu kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat. Bersama saya Cahyo Baskoro dalam meraih halaman. Bersama saya Cahyo Baskoro. Ya. Narai kabar. Narai kabar. Selamat hari tunggal. Akan kita hadiah. Mudah-mudahan bisa uras barigas. Apa kabar? Selamat bertemu kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat. Bersama saya Cahyo Baskoro dalam acara Meraih Sehat bersama RSUD Sumarno Sosroatmojo Kuala Kapuas. Dalam kesempatan kali ini telah hadir sama kita dokter ahli kandungan dan kebidanan, Dr. Ruth. Tadi coba. Oh ya, oh iya. Nama rumah sakitnya kurang tuh, RSUD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo. Narai kabar? Oh benar. Narai kabar? Selamat hari tunggal. Akan kita hadiah. Mudah-mudahan bisa uras barigas. Apa kabar? Selamat bertemu kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat bersama saya Cahyo Baskoro dalam acara Meraih Sehat bersama RSUD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo Kuala Kapuas. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang ahli kandungan kebidanan, Dr. Ruth Widiati Putri, spesialis obstetrik ginekologi. Beliau bersama kita akan membahas topik tentang kehamilan sehat guna mencapai persalinan aman. Jadi sebelum mulai acara kita hari ini, saya akan perkenalkan beliau. Nama panjang beliau adalah Ruth Widiati Putri, lahir di Solo, tanggal 25 Maret 1976, menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan di FKUI Departemen Obstetrik dan Ginekologi pada tahun 2008. Kemudian beliau juga pernah bertugas di Tambang Barito Selatan
Tambahan Berito Kalimantan Selatan sebagai dokter PPC daerah pada tahun 2002 sampai 2004. Dia juga sudah menjadi pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Sambang Lihu sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan di sini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo, Kuala Kapuas, dia sebagai ahli kandungan kebidanan dari tahun 2013 sampai sekarang. Baik, mari kita mulai perbincangan hari ini dengan topik kehamilan sehat dan komplikasinya serta persalinan aman. Jadi ada 3 bahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah kehamilan sehat, kemudian komplikasi pada yang terjadi saat kehamilan, serta persalinan aman. Nah, kenapa kita membicarakan topik hari ini? Nanti kita akan langsung tanya kepada ahlinya, Dr. Ruth Widiatiar Putri. Mari kita mulai. Jadi, kenapa sih dok kehamilan aman, kehamilan yang sehat untuk mencapai persalinan aman itu menjadi topik kita hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Kenapa topik kehamilan, kemudian komplikasi kehamilan, dan akhirnya kita akan menuju ke persalinan aman itu masih menjadi topik yang sangat penting. Itu karena memang target kita, terutama kita di Indonesia ini ya, menuju MDGs ya, itu memang untuk meningkatkan kesehatan ibu. Kalau kita lihat goalnya yang nomor 5 itu adalah meningkatkan kesehatan ibu. Tentunya kita di situ juga memantau betapa kita sangat kita sangat memperhatikan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Kebetulan saya berada di sini sejak bulan Agustus 2013 dan sebelumnya saya pernah bertugas di sini 2011 itu bulan Juli sampai bulan Desember. Saya menemui banyak sekali kasus yang ternyata rata-rata itu adalah suatu kasus kehamilan dengan komplikasi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah kehamilan dengan komplikasi itu ternyata kehamilan yang tidak pernah dilakukan monitoring dengan baik. Gitu. Jadi ketika pasien itu datang, pasien itu sudah dalam keadaan yang gawat, darurat, ya harus melakukan tindakan emergensi. Padahal dalam perkahamilan ini dalam dia dari kehamilan seharusnya hal seperti itu bisa dicegah. Ya tentunya mungkin itu bukan dari faktor pasien sendiri dan tentunya kita juga sebagai tenaga medis yang kita mungkin dari kita sendiri para medis yang ada di daerah-daerah pelosok yang terpencil, kemudian para bidan, kemudian dokter, puskesmas, ya. Kemudian kita yang di rumah sakit juga semua harus concern ke arah itu ya, kehamilan yang bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan untuk mencapai akhirnya goalnya adalah persalinan yang aman. Kehamilan mana yang nantinya meminimalisir komplikasi. Tentunya itu bisa dikenali jika pasien itu mengetahui bagaimana cara melakukan atau mengontrol kehamilannya atau menjalani kehamilan yang sehat itu. Jadi sangat diperlukan kontrol teratur untuk mencapai kesehatan saat hamil. Ya, jelas itu ya. Kalau kita di puskesmas kita kenal dengan K1 sampai K4 ya, gitu ya. Kalau kita di puskesmas, karena kita ini adalah salah satu rumah sakit rujukan, ya rujukan dari daerah-daerah sekitarnya. Kita tahu sendiri kan geografis di sini sangat sulit. Ada tempat-tempat di mana perlu beberapa jam untuk sampai di sini. Sementara kondisi itu sendiri dengan kondisi yang darurat itu bisa saja terjadi sesuatu di jalan yang kita tidak bisa hindari, ya. Jadi perlu juga kita ada evaluasi ke bawah ke daerah-daerah tersebut. Nah, disitulah kita sebenarnya harus berjuang bersama untuk ya. Jadi kalau menurut pengalaman dokter Ruth sendiri, gambaran angka kematian ibu di rumah sakit ini, terutama di Kuala Kapuas ini, itu bagaimana? Saya melihat cukup tinggi ya, mobilitas dan mortalitasnya itu cukup tinggi. Jadi seperti yang saya bilang,
Kalau tidak salah kemarin kami ada pertemuan di dinas kesehatan itu angka kematian di Papua ini 21 kalau ini sampai saat ini ya dari mulai bulan Januari sampai saat itu cukup tinggi menurut saya ya karena kita bersama pemerintah itu kan sedang apa namanya sedang menggalakkan untuk menurunkan angka kematian itu sendiri. Bayangkan ya dari tahun 2007 sampai 2012 itu sebenarnya trennya menurun dari 228 per 100.000 kelahiran hidup itu kelahiran hidup itu angka kematiannya menurun sampai 2012 ya kemudian naik di 2012 itu 359 padahal target Indonesia itu 102 dan itu harusnya tercapai di tahun ini ya. Nah, itu seperti apa ya? Seperti dilema ya. Banyak hal yang menjadi PR kita untuk bagaimana menurunkan kematian ibu itu gitu. Jadi kalau saya gitu ya, kita harus benar-benar mempromosikan untuk kesehatan ibu itu dengan benar dengan begitu kematian ibu bisa dicegah dengan cara mencegah komplikasi terjadi gitu. Mulai dia kehamilan muda. Oke, kalau bicara tentang kehamilan yang sehat itu dari ahli kandungan dan kedokteran definisi atau maksud dari kehamilan yang sehat itu apa dok? Kehamilan yang sehat itu tentunya begini ya. Kalau dulu mungkin orang apa namanya orang itu berpikir saya hamil, seorang ibu hamil, dia mikirnya tuh mungkin kapan bayinya lahir, terus kita berharap bayi lahir pasti pertanyaannya kalau udah lahir bayinya nangis nggak tuh, nangis nggak tidak, gitu kan. Sekarang jangan berpikir hanya begitu saja. Sekarang kalau kita mikir ada orang hamil, pikiran kita tuh harus jauh berapa langkah ke depan. Kita mikir mau jadi apa nih di dalam perut itu, mau jadi presiden atau mau jadi apa ya kita pengennya jadi apa kalau kita pengennya udah pengen jadi presiden atau cuma sekedar ya udah lahir nangis gitu ya udah gitu tapi setelah nangis 3 bulan kemudian bisa ngomong nggak bisa perkembangannya bagaimana 3 tahun kemudian bisa bicara apa enggak ya seperti itu perkembangannya itu benar-benar harus diperhatikan seorang bayi itu jadi mulai semua itu dimulai dari intrauterin dari dalam rahim dan itu butuh nutrisi juga yang ada. Jadi sangat diperlukan nutrisi ya dok ya sejak hamil di kandungan sampai nanti bayi sudah lahir. Jadi kalau saya dengar itu banyak pengetahuan dari ibu itu bahwa ada pantangan makanan bisa nanti takutnya ibu kalau makan ikan bayinya amis ada yang seperti itu ada yang tidak boleh makan telur kalau dari pidana kandungan pidana bagaimana nutrisi yang bagus untuk ibu hamil seperti apa? Jelas ya untuk apa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam perut ya dalam rahim seorang ibu itu diperlukan nutrisi. Dari mana dia dapat nutrisi? Ini dari ibunya ya. Asupan ibunya bagaimana? Asupan makanannya bagaimana? Kalau makannya cuma apa itu kalau manggai goreng-goreng ikan kering ya nanti gimana mau berkembang dengan baik gitu kan. Saya lihat di sini agak susah juga pasien itu untuk minum obat secara baik. Vitamin maksudnya vitamin kehamilan. Vitamin kehamilan itu banyak mengandung zat yang diperlukan oleh ibu terutama vitamin dan mineral ya. Kalau makanan kan kita bisa dari makanan kita bisa mendapatkan protein ya, kemudian lemak ya, mungkin segala hal yang diperlukan ya. Tapi kalau kita vitamin dari vitamin itu mungkin kita bisa dapat yang tidak dapat didapatkan dari makanan. Tetapi banyak yang kalau kita tawarkan atau ibu gimana vitaminnya nggak dok saya nggak bisa minum obat gitu kan saya mual kalau minum obat saya nggak usah dikasih obat saya yang penting lihat bayinya aja detak jantungnya baik nggak itu aja padahal tidak cukup sampai di situ ya bahkan seorang ibu itu kalau boleh saya apa namanya boleh saya kasih masukan ya untuk seorang ibu
nggak kuat makan pedas dan pedas itu menimbulkan nyeri ulu hati atau mungkin muntah, hindarin lah gitu kan. Jadi sebenarnya pada dasarnya makan tetapi makanan yang bergizi. Semua juga sudah tahu ya, jangan makan makanan yang sembarangan, banyak pengawet, banyak apa yang berwarna seperti itu ya jelas itu tidak bergizi. Jangankan ibu hamil kita sendiri tidak dijaga gitu. Jadi kalau dari nutrisinya kita pilih makanan bergizi untuk ibu hamil. Ya. Oke, kemudian tadi dokter mengatakan adanya vitamin tambahan. Kira-kira itu vitamin dengan kandungan apa yang harus didapatkan? Apakah vitamin itu bisa didapat dari makanan yang diasup setiap hari, atau mungkin dia harus membelinya sendiri? Beberapa itu ada di dalam makanan yang sederhana saja ya, misalnya kita memerlukan zat besi yang seorang ibu hamil pasti perlu zat besi karena kita mencegah terjadinya anemia ya. Kalau zat besi itu kita bisa dapatkan dari ya. Tapi kalaupun tidak, ibu bisa mengkonsumsi zat besi yang pasti sekarang di puskesmas pun kita diberi ya. Kalau diberi saya lihat diberi satu paket yang bisa untuk 1 bulan seperti itu kan. Kemudian asam folat sangat perlu ya untuk membantu terutama pada trimester pertama itu untuk perkembangan otak, untuk untuk membantu perkembangan bayi di trimester pertama ya. Kemudian kalsium ya, kalsium kita juga perlu. Kalsium itu banyak bisa didapatkan dari susu, misalnya susu olahan juga banyak kalsiumnya. Itu sangat perlu untuk perkembangan gigi, tulang bayi ya, kemudian mungkin otot dan sarafnya juga membutuhkan kalsium untuk perkembangannya. Seperti itu sebenarnya kayak kalsium dan seperti itu dan sudah ada, kita sudah ada di program itu pemberian ya, cuma kepatuhan untuk minum obat itu kadang-kadang untuk minum vitamin itu kadang-kadang masih harus di apa ya, istilahnya harus kita motivasi terus orang ibu gimana minumnya. Kalaupun minum juga kadang-kadang keterampilannya tidak bisa tidak bisa dijamin ya seorang ibu itu ya, kadang-kadang banyak alasan gitu ya. Tapi kalau jajan gitu ya, kadang-kadang pengen makan ini boleh nggak dok, boleh nggak, ya pada dasarnya sih boleh saja, tapi jangan tinggalkan juga yang memang perlu ya untuk asupan si bayi. Kemudian melihat dari segi geografis, kalau Papua ini kan sungai-sungai, kemudian banyak yang dikirim dari daerah berjam-jam harus ke rumah sakit ini gitu. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan rutin, tadi dokter juga perlu dilakukan kontrol rutin. Itu apakah mereka harus ke rumah sakit ketemu dokter spesialisnya, atau memang bisa mereka ketemu di bidan gitu di tempat mereka masing-masing? Sebenarnya kita semua juga sudah tahu ya, kalau ada beberapa pemeriksaan yang wajib dilakukan pada seorang ibu saat dia melakukan kontrol kehamilan ya. Salah satunya kalau tadi kita bicara soal laboratorium ya, soal pemeriksaan lab gitu. Sebenarnya pemeriksaan lab sederhana bisa dilakukan di puskesmas ya. Misalnya pemeriksaan HB ya, kita dinamakan HB1 ini. Di situ kita bisa melihat kalau ternyata memang ibu-ibu cenderung ke arahnya yang harus dikonsultasikan ke dokter dan spesialis, itu nanti akan dikonsultasikan ya, itu nanti di sini mungkin akan diberikan tambahan kita koreksi ya anemianya seperti itu. Kemudian pemeriksaan lain mungkin gula darah ya bisa dilakukan di 28 minggu boleh dilakukan ya. Jadi itu untuk pemeriksaan itu gampang dimasuk juga bisa. Nanti kalau kita melihat adanya toleransi yang terganggu pada gula darahnya, itu bisa dikonsultasikan ya, karena kita juga bicara soal gula darah ini, kita bicara soal diabetes dalam kehamilan ya, dan itu kita curigai ternyata pada ibu itu dengan bayi-bayi yang besar ya, bayi-bayi yang besar itu biasanya harus kita cek apakah memang kadar gula yang ini tinggi seperti itu, karena tidak baik, kurang baik untuk bayinya sendiri.
kalau memang dalam pemeriksaannya perlu dilakukan USG kan pada ibu hamil ini, terutama pada usia-usia awal atau usia-usia tengah kehamilan itu. USG itu penting ya. Memang tidak selalu dilakukan pemeriksaan USG. Namun ada beberapa indikasi kapan dilakukan pemeriksaan USG. Yang pertama mungkin pada saat pasien dinyatakan hamil. Dinyatakan hamil mungkin tidak langsung begitu tes-tesnya positif langsung USG. Itu kadang-kadang juga belum kelihatan kalau ternyata memang itu kadar potensinya masih rendah dan ternyata kantong kaki gestasinya masih belum tampak ya gitu. Jadi mungkin di usia 10 minggu, 10 minggu kita bisa lakukan USG. Gunanya apa? Untuk melihat benarkah kehamilannya itu ada di dalam rahim. Karena kita juga tahu bahwa kehamilan itu bisa ada di luar rahim. Ya, benarkah kehamilannya itu memang kehamilan yang berkembang, bukan kehamilan yang kosong. Karena ada kehamilan yang tidak berkembang. Ya. Kemudian apakah kehamilannya itu kehamilan yang baik, bukan suatu penyakit lain seperti penyakit yang kalau kita bisa jabarkan itu seperti penyakit mola atau dalam bahasa awamnya mungkin hamil anggur seperti itu ya, hamil anggur itu ya kalau orang-orang ini hamil anggur itu jadi ditandai dengan hamilnya masih usia kehamilannya masih kecil tapi perutnya atau uterusnya atau rahimnya itu sudah besar ya, jadi dia usia dan besarnya ini tidak sesuai ada discrepansi dan itu biasanya kita curiga ke arah sana. Atau kita melihat mungkin ada kehamilan-kehamilan yang lain seperti kehamilan kembar, ya kita bisa melihat. Kalau dia masih kecil, kita bisa melihat berapa kantongnya, kan kehamilan kembar juga kita tahu ada yang satu kantong ya, ada yang 2 kantong ya, seperti itu ya. Jadi atau ada yang plasentannya 1 atau plasentannya 2 seperti itu. Jadi deteksi dini itu perlu. Setelah itu mungkin USG berikutnya kita bisa lakukan di usia 18 sampai 22 minggu. Karena di usia itu anggota organ itu sudah lengkap ya. Jadi kita bisa screening. Kadang-kadang kan pasien udah datang di usia 40 minggu nanya, dok bayinya cacat enggak? Udah nggak bisa kelihatan karena perutnya sudah penuh bayi semua kan, maksudnya udah nggak bisa dilihat kecil, jarinya ada berapa ya seperti itu. Pasien kadang-kadang USG di usia-usia seperti itu di kelaminnya apa? Padahal USG tidak melulu hanya lihat di kelamin ya. Kadang-kadang pasien nggak mau di USG karena bilangnya mau surprise aja nanti. Surprise bagaimana dengan saya yang surprise waktu itu bisa bayinya orang-orang iya dengan kondisi. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu memang perlu dilakukan USG. Memang tidak setiap bulan harus USG karena kalau kehamilan sudah baik saja dan tidak ternyata sudah dideteksi dari usia misalnya 5 bulan atau 20 minggu itu sudah baik, boleh nggak usah kontrol cukup di bidan. Nanti begitu sudah menemukan sesuatu kelainan yang patologis kita konsultasikan. Atau mungkin kita curiga bayi dengan pertumbuhan janin terhambat. Seperti itu kita perlukan USG. Mungkin USG serial di 1 bulan, di bulan berikutnya untuk melihat pertumbuhan berat janinnya apakah bertambah atau tidak seperti itu. Jadi kalau untuk pemeriksaan di rumah sakit terutama untuk USG itu hanya saat diperlukan saja ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan USG seperti pada tadi usia 8 usia 20 minggu ya. Usia awal ya, usia di trimester pertama perlu, kemudian setelah itu di usia 18-22 minggu, kemudian nanti di trimester ketiga 3 kali. Atau juga nanti diperlukan di kondisi-kondisi khusus yang tadi saya bilang dengan pertumbuhan janin terhambat perlu USG serial. Atau di usia harusnya ibu sudah melahirkan ternyata kok belum melahirkan, kita melihat kesejahteraan bayinya antara lain melihat jumlah pertumbuhannya, kemudian melihat maturitas dari atau kematangan dari plasentanya ya seperti itu. Jadi di situ kita bisa menentukan bagaimana bayi itu akan dilahirkan dan kapan. Baik, kita bisa lanjut ke pembahasan kita yang kedua yaitu tentang komplikasi
di kehamilan itu sendiri. Jadi banyak yang ibu-ibu hamil itu ketahui takut kalau ada penyakit saat kehamilan. Itu kalau paling sering apa dok ya? Yang sering terjadi komplikasi saat kehamilan itu. Mungkin kalau komplikasi yang sering terjadi ya di Indonesia lah ya, kita pakai urutan kalau kayak penyebab kematian ibu, mungkin kita yang pertama itu masih perdarahan ya, kemudian yang kedua preeklamsi atau kalau di rumah pernah dengar tentang keracunan kehamilan, itulah dia ya, keracunan kehamilan itu karena dengar tensinya yang tinggi ya. Kemudian yang ketiga itu infeksi masih menjadi penyebab ya dari salah satu penyebab dari kematian ibu ya. Kemudian yang nomor 4 itu parut lama itu persalinan macet ya. Mungkin persalinan macet itu ya itu kan sosial dengan pasien datang udah macet udah lama di bidan baru di konsultasi ini perjalanannya berapa jam, itu bisa terjadi. Ini juga keinginan ya, bisa terjadi hal-hal yang ini ya, yang gawat, akhirnya jadi perdarahan atau ruptur rahimnya ya, robek ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu aborsi yang tidak safe, yang tidak aman. Aborsi keguguran yang tidak aman, seperti itu masih tetap ya, banyak sekali ya. Saat kehamilan itu karena mungkin terlalu banyak, kita bisa mengetahui nggak secara dini apakah kehamilan ini bisa timbul suatu komplikasi gitu dok. Tentunya tidak semua kehamilan itu akan mengalami suatu komplikasi ya, karena ada juga orang yang hamilannya anak-anak muda, tapi ada juga yang selalu bilang dok saya ya hamilan ketiga rewel gitu ya, kok begini ya dok, kok begini, itu saya hamil pertama baik-baik aja, hamil kedua baik-baik aja, nggak apa-apa, itu bisa saja terjadi. Jadi tidak semua kehamilan itu, tapi kita perlu waspada, dan para medis terutama bidan di daerah perifer itu harus tahu yang mana yang berpotensi menjadi komplikasi gitu ya. Tentunya ada beberapa poin penyakit ya, beberapa penyakit yang sudah ditandai ya, yang menjadi kemungkinan ini akan menjadi suatu masalah di masa yang akan datang, di kehamilan yang akan datang gitu ya, atau pada kehamilan sekarang di waktu-waktu 12 bulan yang mendatang, seperti itu. Contohnya perdarahan, kita bicara yang pertama itu perdarahan. Pasien datang usianya mungkin 40 tahun, kemudian dia sudah hamil anak ke-5, seperti itu. Itu sebenarnya kita harus sudah waspada. Umur sudah 40 ya, anak ke-5 itu kalau kita lihat itu resiko perdarahannya sangat besar. Apalagi mungkin nanti pasien itu misalnya dengan ketika dicek HB-nya dia anemia juga, seperti itu. Jadi itu sudah kita wanti-wanti ibu nanti ibu harus melahirkan, misalnya boleh sih kalau misalnya seperti itu dianjurkan melahirkan di rumah sakit, apalagi kalau daerahnya jauh dari rumah sakit. Kalau daerahnya cuma bisa terjangkau untuk beberapa menit perjalanan, nggak apa-apa, melahirkan di bidan silakan, nanti baru dirujuk kalau ada masalah. Tapi bidan atau para medis yang menangani itu harus sudah tahu ini berisiko seperti ini. Kalau perlu setiap bidan itu punya buku, dengan buku itu buku tentang high risk pregnancy ya, jadi resiko tinggi. Kita harus catat pasien yang mana nih yang punya potensi untuk komplikasi nantinya, dan kita harus memberikan perhatian khusus pada pasien-pasien seperti itu. Kita pesan baik-baik, harus datang setiap bulan untuk kontrol, harus minum vitamin sesuai dengan yang dianjurkan, makanan yang harus dijaga, seperti itu ya. Jadi ada beberapa kasus yang ternyata kita sayangkan gitu ya, datang ke rumah sakit sudah dengan pendarahan hebat, kemudian kontraksi dari rahimnya tidak baik, dan ternyata pasien ini sebenarnya kontrol teratur, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus selalu introspeksi ya, untuk apa yang kurang di apa yang dia, jangan sampai seorang
seorang ibu itu meninggal sia-sia, padahal kita melihat ya tingkat kesehatan wanita itu kan dilihat sebenarnya dari tinggi atau rendahnya kematian itu yang tentang perdarahan ya. Kalau kita bicara tentang yang kedua tadi misalnya preeklamsi atau perakilan kehamilan ya, itu kalau itu banyak sekali di Papua ini ya, itu kalau kita mau kita buat suatu riset atau NGI itu enak sebenarnya, cuma mungkin nanti ya kapan-kapan seperti itu ya. Itu kalau kita boleh begitu seorang ibu itu diketahui tensinya atau tekanan darahnya tinggi atau tidak normal, itu sarankan ke rumah sakit. Ya. Kalau tekanan darah tinggi pada kehamilan kita bagi dalam beberapa kelompok ya. Ya, ada yang kita sebut dengan hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan itu adalah hipertensi dengan tekanan darah di 140/90 tanpa disertai dengan protein dalam air tensinya dalam urin. Jadi kalau yang namanya perakilan kehamilan itu sebenarnya adanya tekanan darah tinggi disertai dengan kebocoran protein ya. Jadi kalau yang tadi hipertensi dalam kehamilan itu tanpa ada kebocoran protein ya, murni ya. Kemudian yang kedua naik lagi ternyata ada protein bocor tapi jumlahnya tidak banyak ya. Kalau kita kita ukur secara dengan pengukuran yang sederhana dengan stick ya, itu kita bisa lihat, kita bisa pakai kriteria plus 1 ya, positif 1, positif 2, positif 3 seperti itu. Kalau tekanan darahnya 160/110 ya, itu kita harus hati-hati. Itu satu preeklamsia. Tinggal yang mana nih, yang ringan kan, yang berat itu tergantung dari protein yang ada di dalam kulitnya seperti itu. Kemudian biasanya disertai juga dengan bengkak ya, langsung kainnya kadang-kadang sampai ke tangan juga ya, ke wajahnya juga kelihatan bengkak. Memang rata-rata pasien hamil itu pasti ada bengkak ya, tapi bengkak disertai dengan peningkatan tekanan darah, kemudian ada penurunan protein, hati-hati karena itu kalau berlanjut kita takutnya itu menjadi suatu kejang dalam kehamilan atau persalinan yang kita sebut dengan eklamasi. Itu jadi kejang dalam kehamilan itu yang sangat karena ya yang namanya kejang kan pasti semua spasme, pasti semua kontraksi pembuluh darah kembali juga seperti itu kan, nanti bayinya jadi dan sudah terganggu seperti itu ya. Dan biasanya pada pasien-pasien preeklamsi ini kalau kita perhatikan itu kadang-kadang ada terjadi pertumbuhan bayinya tidak terhambat, sebesar berat bayinya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi itu perlu dipantau. Kapan kita lahirkan, bagaimana caranya tergantung dari individu masing-masing. Karena setiap orang, saya juga perakilan kehamilan loh, yang itu juga perakilan kehamilan, kok saya dioperasi kok itu enggak. Jadi semua tergantung kondisi pada waktu datang ke rumah sakit. Ya seperti itu. Ada yang penanganan dalam tindakan pidana itu beda-beda meskipun dengan satu diagnosis yang sama. Ya jadi tergantung dari kondisi setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin yang ini gawat janin ya, waktu itu datang sudah dengan gawat janin dengan kejang, lakukan operasi segera. Tapi yang satunya mungkin masih tekanan darah tinggi, dikontrol turun, kemudian dilakukan percobaan untuk persalinan normal dan induksi ternyata bisa lahir atau mungkin minimal dengan bantuan alat vakum atau forceps seperti itu. Jadi tidak selalu, jadi penanganannya tidak selalu tergantung dari keparahan atau keadaannya si pasien tersebut gitu. Oke, baik. Jadi untuk tekanan darah tinggi ini saat kehamilan ini setelah bayinya dilahirkan itu akan berlanjut lagi atau tidak? Kalau tekanan darah tinggi tadi kita baru sampai di tekanan darah yang preeklamsia yang berat ya. Ada juga yang disebut dengan hyperimpuls ya. Jadi tadinya sih ibunya waktu nggak hamil memang tekanan darahnya memang sudah di atas ini, tapi pada waktu dia hamil hiperberat, jadi makin tinggi
ini ya. Sebenarnya satu-satunya cara untuk terapi dari suatu preeklamsia adalah melahirkan bayi. Ya, bayinya lahir biasanya tekanan darah itu normal. Itu makanya disebut keracunan. Kalau racun, jadi kalau kita sebut keracunan apa ya, pelajarannya itu racunnya itu. Ya, itu dikeluarkan, ininya selesai masalahnya. Biasanya yang kita harapkan seperti itu. Tapi memang kita harus berpikir, nggak mungkin kalau misalnya dia masih sangat early pregnancy ya, masih di usia-usia muda, misalnya masih di usia 28 minggu dengan PED ya, dengan preeklamsia berat, itu kan kalau bisa kita pertahankan sampai ke saat darah mungkin itu sebesar mungkin bayi itu bisa viable di luar kandungan seperti itu, bisa hidup di luar kandungan. Iya, tetapi tetap diingat bahwa preeklamsia itu suatu kondisi yang tidak mengenakan itu suatu kondisi komplikasi yang harus kalau si ibu sudah mengalami perburukan PED atau preeklamsi itu mau nggak mau bagaimanapun juga bayi mungkin kadang-kadang harus dilahirkan, tentunya bekerja sama dengan bagian anak seperti itu. Tahu yang mana harus dikorbankan bila sudah sampai perburukan. Ya, kalau bicara pakai korban kayaknya kita semua nggak boleh, tapi kadang-kadang ada pilihan yang harus dilakukan ya, kita harus memilih, tapi bukan berarti kita tidak memikirkan yang satunya. Di situ dimana kalau ibu terancam nyawanya, bayi harus lahirkan bayi. Bagaimana caranya dan kapan? Nah, itu tergantung dari situasi yang dialami ibu tersebut. Kemudian sudah panjang dengan kemudian preeklamsi. Kita lanjut ke infeksi. Ketiga itu tadi yang infeksi ini kalau kita bicara soal infeksi biasanya kita berbicara pada kasus-kasus dengan persalinan yang tidak aman atau itu memang pada waktu kehamilannya memang ada infeksi yang paling gampang misalnya keputihan ya mungkin, tapi keputihannya bukan keputihan yang biasa gitu ya, yang memang sudah menimbulkan gangguan ke ibu, dan itu bisa menimbulkan bisa naik ya di infeksi tersebut bisa masuk ke intrauterin, akhirnya bisa ke bayi ya, jadi poliomielitis seperti itu ya, nanti ibunya udah melahirkan masih aja metritis ya, metritis itu radang atau inflamasi pada rahimnya ya, di dalam ya, di endometriumnya seperti itu, dan itu membutuhkan waktu. Kalau terlambat kita bisa jadi sepsis dan akhirnya yang kita takutkan adalah sampai ke kematian. Kadang-kadang yang infeksi ini datang pasien pada masa nifas ya, jadi memang angka kematian ibu itu kan dihitung dari selama kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan ya. Jadi secara menurut WHO kita definisinya seperti itu. Pada waktu datang nifas dia kita anamnesa, kita tanya wawancara ulang, ternyata ibu melahirkan di dukun dengan persalinan yang sepertinya tidak aman. Kita nggak tahu sterilitasnya bagaimana. Datang-datang sudah dengan demam tinggi ya, kemudian logia itu adalah cairan yang keluar dari vagina pada ibu pasca melahirkan, berbau seperti itu ya. Kadang-kadang sampai di sini ibu sudah mengurangi kesadaran seperti itu ya. Jadi infeksi memang masih berperan ya dalam kontribusi ke kematian ibu. Kemudian untuk infeksi itu kan sangat luas ya artinya. Seperti batuk pilek pun juga infeksi. Infeksi seperti apa yang bisa menyebabkan komplikasi dari kehamilan? Tentunya infeksi yang terus berlanjut ya, apapun itu bisa menjadi suatu kondisi ya, kondisi berat terjadinya juga ya, apalagi kalau misalnya ternyata infeksi itu ada yang infeksi itu langsung ke bayinya ya. Misalnya kita punya gigi kita lubang misalnya ya, kalau pada ibu-ibu yang mau hamil atau yang sedang hamil itu mohon diingat gitu ya, kalau bisa sebelum hamil giginya diperiksa, jangan sampai ada bolong, karena gigi bolong itu bisa menjadi media tempat lewatnya kuman masuk. Pada waktu kuman itu masuk lewat gigi, dia akan mengaktifkan zat-zat yang bisa menimbulkan kontraksi seperti itu, akhirnya
terjadilah persalinan prematur ya. Kemudian persalinan prematur dengan ibu yang juga tidak dalam kondisi yang baik karena dia terinfeksi, mungkin ada kondisi keadaan umum yang kurang baik juga seperti itu. Jadi yang tersering sih kalau infeksi pada saat kehamilan biasanya sih kalau terdeteksi bisa baik aja ya, tapi kalau yang menimbulkan kematian biasanya pada waktu pas ya, karena persalinan yang tidak memang juga. Jangan lupa aborsi akses aborsinya. Jadi kadang-kadang kita melihat ya banyak orang melakukan aborsi yang tidak ini ya. Jadi dengan aborsi yang apa sih medisinalis atau dengan tidak steril ya, kemana dia pergi yang penting bisa keluar seperti itu. Datang dia sudah pendarahan, datang ke IGD beberapa kali sudah pendarahan gitu kan. Ternyata pas saya ingat-ingat ini pernah SD, hadiahnya baik-baik saja seperti itu. Ternyata memang kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya dia mencari tempat yang tidak aman ya untuk tidak bersih ya untuk melakukan dan itu juga masih menjadi satu kondisi yang cukup menjadi PR kita ya untuk dipikirkan seperti itu. Oke, baik. Mungkin dengan berakhirnya tadi tentang komplikasi, maka sudah berakhir topik kita hari ini. Tak lupa menyampaikan bahwa dalam kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo ini ada juga siaran tentang kesehatan di radio siaran pemerintah Kabupaten Kapuas FM 91,4 setiap hari Kamis pukul 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada kunjungan dari dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo itu di pavilion Rumah Sakit RSUD setiap hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo Kapuas ini sudah memiliki 10 spesialis di berbagai bidang kesehatan yang akan siap membantu Anda ketika masalah kesehatan. Oke, baiklah, itu untuk saya. Terima kasih. Sampai head to head. Mudah-mudahan bisa hasil dalam buang andau beken. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Kita dapat berjumpa di lain waktu. Salam sehat.